hati-hati dengan MBG ini. Niat mulia daripada beliau, Pak Prabowo ini jangan sampai disalahgunakan oleh kepanjangan tangannya. Termasuk ketua BGN yang sekarang, Bu Nani ya. Saya rasa kan perlu dicermati juga. Bicara masalah MBG, harusnya salah satu diantaranya adalah adili Jokowi kan gitu. Ini apa ya saya bilang nih? Kan sudah offside, sudah lari kemana-mana. Udah orang gila aja bisa memahami kau sudah punya niat tertentu, sudah tidak murni lagi. Cuma pesan saya dengan masalah demo nih ya, kita harus demo nih segera dicari akar masalahnya. Jangan dibiarkan hanya mengamankan demo, nanti akan muncul lagi, dan mungkin lebih besar. Kan situasional kan sudah lagi gegap gempitanya nih Pak Prabowo nih. Harus gayung bersambut, segera undang-undang diamandemen, kan jangan egois juga di parlemen. Katanya kita mempunyai hak yang sama berbangsa dan bernegara. Bukan milik para mereka kaum koruptor atau kalangan atas. Kenaikan pertama juga jangan mentang-mentang di kalangan menengah ke atas. Mereka juga nggak bego juga. Mereka menggunakan segala macam cara supaya turun ke Pertalite. Jalan solusi yang terbaik ada mensinergikan Pertalite, Pertamax dan Pertamadex, sehingga tidak ada yang ngemplang di semua. Percaya dengan saya, dengan dilakukan itu Pertamadex, Pertamax yang sekarang ini akan mencari jalan untuk masuk ke dalam Pertalite. Saya juga nggak setuju kalau ada yang berbicara tentang ini 998 jilid 2. Ini sudah suara orang-orang yang sudah jelek otaknya. Kalau bilang koreksi kepada presiden bahwa program ini perlu dievaluasi, itu oke. Presiden akan bicara, oke, kita akan evaluasi kembali bagaimana jalan terbaik bisa untuk mensejahterakan rakyat. Tapi kalau disuruh Prabowo mengakui kesalahannya, saya yang pertama mengatakan tidak setuju, dan saya anggap itu nggak manusiawi. Oke, Pak Jenderal, melihat kemarin sudah melihat juga mahasiswa akhirnya turun dengan beberapa kritikan kepada pemerintah. Salah satunya ada MBG, IHSG kita yang semakin melemah, dolar meningkat, terus juga BBM naik. Pak Jenderal sebagai masyarakat Indonesia merasakan juga kenaikan harga. Ini bagaimana Pak Jenderal? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Memang seperti apa yang pernah saya ulas ya, Bibi. Sesuatu yang kita biarkan itu akan muncul ke permukaan. Apabila kita tidak segera eliminir dan amputasi serta diselesaikan. Karena kalau seandainya 1, 2, 3 ini tidak diamputasi satu persatu, dieliminir, ini kan membongkar. Nah sekarang harus kita lihat fakta nyata bahwa kemarin demo ya. Demo untuk menuntut beberapa hal, salah satu diantaranya MBG, salah satu diantaranya juga tentang masalah BBM dan lain sebagainya. Ya namanya tuntutan masyarakat itu sah-sah saja ya. Asal disuarakan sesuai dengan etika prosedur yang berlaku. Ada tatanannya. Karena kan kebebasan berpendapat kan dilindungi oleh undang-undang. Namanya keterbukaan publik itu ya. Namun kalau saya perhatikan kemarin itu situasional demo itu yang tadinya murni dari para mahasiswa, saya lihat sudah mulai disusupi oleh orang-orang tertentu yang membuat suasana jadi tidak kondusif. Siapa sasarannya? Akhirnya yang salah juga aparat keamanan. Di situ ada dari pihak Polri, TNI. Nah kadang-kadang dari pihak Polri dan TNI itu dianggap menghambat, padahal mereka kan mengamankan situasi supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, boleh berpendapat, kebebasan namanya bermimbar itu kan sah-sah saja. Cuma memang harus kita cermati, pemerintah harus betul-betul juga mengevaluasi. Ya. Salah satu diantara pernah saya sudah utarakan tentang masalah
jauh-jauh hari sebelum. Saya rasa dengan Mbak Vivi juga ya. Ya. Hati-hati dengan MBG ini. Niat mulia daripada beliau Pak Prabowo ini jangan sampai disalahgunakan oleh kepanjangan tangannya. Karena sudah ada embrio-embrio nggak jelas ke tataran bawah sampai kepada penerima manfaat, kan gitu. Kemudian satuan pelayanan gizi tersebut juga sudah terkooptasi. Seperti ada pesanan-pesanan, yaitu seperti titik-titiknya itu yang dimanfaatkan oleh yayasan-yayasan yang digandeng. Kita lihat coba Pak Tony Sonjaya itu sudah bicara bahwa ada beberapa orang yang terlibat di dalamnya. Ada 25 atau 26 nggak salah itu. Ya. Ini juga perlu diverifikasi termasuk ketua BGN yang sekarang, Bu Nani ya. Saya rasa kan perlu dicermati juga. Namun demikian, berkali-kali saya sudah katakan coba dicek kembali azas manfaat dan mudaratnya. Padahal tujuan daripada Pak Prabowo itu bagaimana supaya masyarakat terbawa merasakan keberadaan pemerintah. Makanya diberikanlah MBG itu, ya, yaitu makanan bergizi itu ya. Nah, ternyata ya disalahgunakan semua, yang apesnya sampai di tataran bawah ada yang basi lah, ada yang nggak jelas lah. Kemudian masalah motor listrik sekarang udah tertangkap juga kan? Iya dah. Nah, ini saya harapkan apa yang disampaikan oleh para mahasiswa itu dievaluasi. Saya berkali katakan MBG harus dievaluasi total. Nggak bisa sepotong-sepotong. Di tataran atas, ya jangankan Pak Dadan CS, ya. Itu yang sudah merupakan program mulia Pak Prabowo, memberikan kepada dia aja diselewengkan. Kemudian satuan ke bawah lagi lebih parah. Ingat hukum piramid itu. Di sini 2, di sini 4, di sini 7, di sini 10. Akhirnya yang sampai ke bawah itu cuma tetes-tetesan air. Bayangkan 300 triliun lebih yang harus digelontorkan pemerintah untuk memberikan program unggulan ini. Bahkan pengetatan daripada sektor kementerian mengambil sebagian untuk diamprak ke dana daripada BGN tersebut. Nah, kemudian yang kedua, perlu juga kita lihat situasional yang ada sekarang. Kenapa? Ya, hal-hal yang spesifik negara kita ini tidak dituntaskan. Saya terus terang aja, satu, bahkan jadi terbalik ya. Seharusnya apapun dampaknya, apapun hasilnya, apapun muaranya, seharusnya masalah ijazah Pak Joko ini segera dituntaskan. Supaya jangan ada embrio-embrio, ada faktor-faktor tertentu dari orang-orang yang menginginkan peristiwa ini dicarut-marut, dimanfaatkan. Mau ini mau dikatakan A, mau katakan B, harus diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan ya begini. Nah, pada saat peristiwa ini terjadi, ya sialnya orang demo tentang MBG, tapi isi ada nih salah satu. Dan saya sangat, ini orang berbicara tentang ijazah atau berbicara pengen menggulingkan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Orang bicara masalah MBG, harusnya salah satu diantaranya adalah adili Jokowi, kan gitu. Ini apa ya saya bilang nih? Kan sudah offside, sudah lari kemana-mana. Udah orang gila aja bisa memahami kau sudah punya niat tertentu, sudah tidak murni lagi masalah ijazah. Berarti kau sudah punya niat tertentu dan kelompokmu untuk membuat goncang negara. Sudah ada yang menanggungin. Betul, menanggung dia keruh. Lah kalau kita berbicara, dia menyitir juga tentang masalah anak haram konstitusi. Loh, faktanya kan sudah diputuskan mau apapun, kenapa tidak dulu pada saat diputuskan Mahkamah Konstitusi kalian demo atau berontak sebelum ini masuk jadi kontestan. Faktanya kan Pak Prabowo menggandeng masuk ke KPU sah, karena memang diputuskan MK kan tidak ada upaya banding. Masuk salah satu kontestan, ada 3 kontestan, kenapa nggak protes? Berjalan saja kan, dipilih oleh rakyat secara konstitusional, menang. Nah sekarang kamu teriak-teriak, ini yang nggak waras siapa sih? Nah, di dalam perjalanannya masuk orang-orang tertentu untuk memboncengi situasional ini.
Cuma pesan saya dengan masalah demo nih ya, kita harus demo nih segera dicari akar masalahnya. Jangan dibiarkan hanya mengamankan demo, nanti akan muncul lagi, dan mungkin lebih besar. Ya. Harus diwaspadai, dieliminir ini. Siapa orang-orang yang terlibat di dalamnya? Siapa orang-orang yang menyusupi peristiwa ini? Itu segera diamputasi. Jangan dibiarkan dia mengakar. Kalau dibiarkan terus mengakar, percaya dengan ngomongan saya dulu kan sudah pernah saya ngomong, jangan sampai terjadi chaos. Nah ini sudah mulai akar-akar muncul. Awal mula ini akan membesar menjadi api yang sulit untuk dipadamkan kalau tidak segera dieliminir. Makanya turunlah kepanjangan tangan Pak Prabowo untuk mensortir nih semua. Kalau dalam istilah perangnya, ya harus bisa kita cerai-beraikan ini. Ya, jangan sampai bersatu hal-hal yang terus bergelayut dan mereka akhirnya menjadi satu. Ini kan jadi berbahaya. Diputus simpul-simpul daripada persatuan mereka. Makanya saya katakan eliminir, tuntaskan, eliminir, tuntaskan. Satu diantaranya sudah bagus ya, program untuk masalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Jangan setengah-setengah, hajar betul-betul. Kalau perlu ya sebenarnya di amandemen itu sebenarnya undang-undang masalah tentang tindak pidana korupsi. Tapi Puan kemarin udah menegaskan undang-undang itu tidak bisa disahkan tahun ini. Lah justru itu kan situasional kan sudah lagi gegap gempitanya nih Pak Prabowo nih. Harus gayung bersambut segera undang-undang diamandemen, kan jangan egois juga di parlemen. Mau mendukung program pemerintah enggak? Kan harus ada sinergitas. Pernah nggak saya ngomong tuh, kalau tindak pidana korupsi hanya satu untuk mengamputasi itu, tembak mati. Yakin pasti akan menurun itu. Terus sita asetnya semua, miskinkan. Lebih dari 5 miliar atau lebih dari 10 miliar, dia melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara, amputasi langsung. Orang yang bersangkutan dan krunya semua hadapan, nggak usah pakai Nusa Kambangan lagi. Bila penting depan kamera ditembak mati. Nggak manusiawi lah dia sendiri, nggak manusiawi kok. Dia sendiri menggerogoti uang rakyat kok. Sadar nggak rakyat kita banyak yang menderita? Dia tuh tukang asongan, tukang jual cendol, untuk 50.000 sehari aja nggak bisa. Terus sementara kita dengan gagah beraninya makan pelesiran ke luar negeri menggunakan uang hasil korupsi, kan nggak manusiawi. Katanya kita mempunyai hak yang sama berbangsa dan bernegara, bukan milik para mereka kaum koruptor atau kalangan atas. Ini yang perlu kira-kira dicermati agar situasional ini bisa lebih kondusif. Ingat, ini saya dengar hari ini juga ada. Dan untuk kemungkinan besok kalau tidak segera dieliminir akan membesar dan sudah mulai di wilayah-wilayah. Saya dengar nih Sumut, Yogyakarta, Sleman, Semarang, di Riau, ya. Dan muncul nanti akhirnya kan jadi seperti kayak dulu lagi. Di segala provinsi muncul. Kenapa? Mereka juga sudah bermain, orang-orang yang tidak mau negara kita ini bersatu, mulai masuk mereka itu. Kompori sana, kompori, cari siapa bokirnya. Nggak mungkin mereka tuh bisa sampai malam kalau nggak ada yang kasih makan. Ngomong kosong kan? Siapa yang ngasih makan mereka? Siapa yang ngasih makan mereka minum? Apa biaya sendiri? Ngomong kosong. Dan kemarin itu saya lihat diambil oleh televisi itu. Ditanya aja mangap-mangap. Dari apa program katanya. Berarti kan orang-orang yang memang sengaja dibayar disusukan. Hanya pokoknya meramaikan bila penting orang-orang kayak gini yang nantinya akan melempar polisi, melempar merusak dan ini orang ini. Akhirnya tercemarlah nama mahasiswa. Makanya mahasiswa nilai kalian jangan rusak dengan niat suci kalian untuk memberikan kritisi kepada pemerintah tercemar gara-gara orang-orang yang disusupkan orang tertentu ini. Termasuk diantaranya yang ngomong-ngomong itu. Adili Jokowi kan nggak ada konteksnya. Konteksnya masalah MBG, masalah dolar naik, masalah perekonomian kan. Nah itu yang dipermasalahkan, kok ini kok lari kemana-mana.
di luar konteks. Gitu loh kira-kira Mas Wi, ya. Oke, Pak Jenderal, itu kan kemarin juga ada salah satu juga untuk turunkan harga BBM. Ini kan sangat ini banget ya, sangat sensitif banget harga BBM yang kemarin tiba-tiba Pertamax tuh naik yang luar biasa sampai 4.000 lebih ya, gitu kan. Jadi ditambah lagi kebutuhan pokok yang menjulang naik juga gitu. Untuk BBM karena kemarin juga pernah Pak Prabowo bilang katanya subsidi akan aman. Ini gimana Pak Jenderal? Jadi begini ya, memang kita lihat konstelasi dunia juga memang ya. Memang dunia juga ada kenaikan daripada harga BBM karena situasional di Timur Tengah sana. Tapi itu jangan jadi alasan pembenar kan gitu. Kemudian nilai rupiah kita anjlok, nilai dolar meninggi karena apa? Kan dilihat juga dengan nilai beli kita, situasional negara kita itu menentukan. Suka tidak suka, ya. Memang mata uang, nilai mata uang yang berlaku secara global itu ya mata uang Amerika Serikat, dolar Amerika Serikat. Suka tidak suka kita, memang ada yuan, ada apa, ada ini. Tapi faktanya seperti itu, yang menentukan pertukaran daripada mata uang itu memang itu, nilai mata uang dunia. Kemudian kenapa sampai ini terjadi itu tadi? Faktor yang di dalam negeri ini juga menentukan. Sehingga naiklah ini. Apalagi situasi Timur Tengah yang sangat mendominasi ya, pergerakan itu. Kalau kita perhatikan kenaikan daripada BBM Pertama kalau nggak salah tuh 4.200-an kalau nggak salah. Kemudian Pertamadex sampai mencapai 5.000 lebih. Memang digunakan kepada golongan menengah ke atas. Tapi jangan salah, Pertalite disubsidi. Nanti orang dari menengah ke atas tuh lari ke Pertalite semua dengan segala macam cara. Akibatnya subsidi makin membengkak. Kan mensubsidi Pertalite semua nanti. Karena nilai jual Pertalite semakin membengkak kan. Tidak seperti biasanya lagi. Subsidi pemerintah ya terarah ke sana ya sama aja. Sebenarnya secara substantif ini diselaraskan semua. Nah, kenaikan Pertama juga jangan mentang-mentang di kalangan menengah ke atas, mereka juga nggak bego juga. Mereka menggunakan segala macam cara supaya turun ke Pertalite. Tapi kabarnya Pertalite dengan mau dihilangin. Nah, masalah di lain kan belum, saya belum bisa bicara. Tapi kalau seandainya nanti kan arah-arahnya ke sana, akhirnya semuanya kan bersubsidi. Semua nanti kan di luar subsidi, non subsidi gitu loh. Jangan seperti di senang, oh Pertalite masih stabil, jangan diburu-buruin juga kita. Satu, mudaratnya tidak menutup kemungkinan orang menengah ke atas itu akan menurunkan, dia beli Pertalite dengan segala macam cara, dengan barcode, dengan apa, kan banyak cara. Berarti subsidi yang saya katakan tadi semakin membengkak, malah di luar konteks yang tadinya untuk Pertama dan Pertamadex malah lebih dari situ. Nah, makanya ada antisipasi untuk hal tersebut. Nah, kenapa ini terjadi? Oke lah, nilai beli daripada masyarakat menengah ke atas itu masih bisa mencukupi, tapi kan tidak semuanya. Nah, inilah yang membuat kegoncangan ini. Ini perlu kembali untuk difikirkan oleh pemerintah. Ya, supaya jangan mengeneralisir bahwa Pertalite harus begini, solar begini, ini naik. Belum tentu, itu bukan jalan solusi yang terbaik. Jalan solusi yang terbaik ada mensinergikan ini, Pertalite, Pertama, dan Pertamadex. Sehingga tidak ada yang ngemplang di semua. Percaya dengan saya, dengan dilakukan itu, Pertamadex, Pertama yang sekarang ini akan mencari jalan untuk masuk ke dalam Pertalite. Itu kira-kira ya. Pak Jenderal, jika nantinya terjadi BBM ditiadakan non subsidinya, artinya semua non subsidi, sama nggak nantinya ini akan menjadi buang-buang uang atau pemborosan APBN juga, atau seperti apa Pak Jenderal? Ya, kalau menurut hemat saya, ya dengan subsidi itu kan juga kan sudah membebankan kepada APBN kita. Ya memang inilah kehidupan negara kita, ada di bawah garis kemiskinan, ada kalangan menengah, ada kalangan menengah ke bawah, ada kan kalangan menengah ke atas yang tidak mempunyai kemampuan yang sama.
Ya memang ironis karena kita sudah selama ini sudah selalu melakukan pertalite bersubsidi ya, dengan nilainya agak rendah. Kalau nanti dibuang jadi non subsidi, ini juga masalah baru. Masalah baru bagi kalangan bawah. Makanya perlu difikirkan secara simultan, secara komprehensif. Jadi jangan bertahan terus di sini ini pertalite. Ya kalau menurut hemat saya ya ini dinaikin setingkat supaya ini bisa mendongkrak yang ini. Jadi jangan terlalu domplang. Di sini 3, di sini 10. Namanya orang yang yang mempunyai akal pemikirannya, kenapa saya nggak lari ke 3 aja? Dengan bagaimana? Dengan segala macam cara. Ya, menggunakan mendompleng barcode, apa segala macam, kan gampang barcode diambil tuh. Nah, kenalah semua. Akibatnya kegoncangan lebih besar. Jadi jangan merasa sudah hebat juga kalau pertalite bersubsidi langsung senang, hahaha gitu kan. Dia nggak tahu bahwa dampaknya itu rusak gitu loh. Nah, harus ada keselarasan ini. Tapi itu tentunya kita serahkan kepada pemerintah agar berpikir jernih tentang permasalahan ini. Ya. Karena semua ini adalah bangsa Indonesia. Tidak ada tebang pilih. Ya namanya nasib manusia kan ya berbeda-beda, itu memang sudah itu ukurannya. Nah, kayaknya supaya kita bisa untuk seperti mereka, kita belajar. Supaya bisa menjadi orang yang bermanfaat. Banyak anak-anak pejabat tuh, akhirnya anaknya narkoba lah, anaknya ini hancur semua kan. Nah, kenapa? Karena tidak mau menghargai dirinya. Banyak anak-anak petani itu tahu sudah jadi jenderal ya. Kenapa? Pengen dia maju. Ada yang berpikir gitu juga. Ada tuh anak-anak petani tuh udah jenderal ya. Enggak juga anak pejabat jadi jenderal juga atau jadi menteri, enggak. Karena ilmunya. Makanya manfaatkanlah dirimu supaya kau berguna bagi dirimu sendiri, bagi keluarga dan bangsa dan negara. Berarti nggak usah berharap dengan 19 juta lapangan kerja. Ya kalau itu saya berharap nggak usah lah sampai jauh itu karena lebih banyak mudaratnya. Saya juga nggak setuju kalau ada yang berbicara tentang ini 998 jilid 2. Ini sudah suara orang-orang yang sudah jelek otaknya. Jadi seorang orang yang ingin menghancurkan negara bangsa. Seharusnya dia coba mengeliminir karena peristiwa 998 itu sangat menyakitkan bagi orang-orang tertentu, bagi masyarakat bawah. Kok seneng ngomongin 998 kedua tuh? Harusnya dia harus miris gitu loh. Dan orang-orang yang ngomong 998 kedua ini yang perlu dicari. Harusnya kalau kau punya otak, berikan solusi kepada negara dan bangsa bagaimana untuk memecahkan. Kalau kau punya kadar intelektual, bukan kau goreng, terus kau boncengin, terus menyuarakan bahasa itu. Seneng kamu negara ini hancur. Yang hancur, kamu tenang-tenang, kamu bisa aja pergi ke Singapura. Nah ini masyarakat ke bawah nih semakin menderita. Orang-orang yang menyebutkan itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau saya mengatakan brengsek orang tuh, orang paling jahat orang-orang yang ngomong kalau dia senang menyebutkan 998 jilid kedua. Gitu kira-kira. Oke, Pak Jenderal, ini kemarin juga salah satu tuntutan dari BEM UI ya, kemarin juga ada mengatakan menuntut Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah. Oh ya nggak bisa juga lah. Kalau seorang presiden disuruh mengakui kesalahannya ya nggak lucu juga. Tapi coba mengkoreksi apa program-programnya gitu loh. Oh seperti corok MBG, evaluasi total. Kalau dikatakan saya mengakui kesalahan saya, seorang Prabowo ngomong gitu, saya pertama yang mengatakan tidak setuju. Berarti sama dengan saya menjatuhkan harkat martabat seorang presiden Republik Indonesia. Masa minta mengakui kesalahan, kecuali kalau dia korupsi. Ini enggak, dia mencoba melakukan terobosan-terobosan. Terobosan untuk membuat bangsa jadi bisa merasakan keberadaannya itu kan pasti banyak masalah. Ada aspek negatif dan aspek positif. Tapi kalau dibilang koreksi kepada presiden bahwa program ini perlu dievaluasi, itu oke. Presiden akan bicara, oke, kita akan evaluasi kembali bagaimana jalan terbaik bisa untuk mensejahterakan rakyat. Tapi kalau disuruh Prabowo mengakui kesalahannya, saya pertama mengatakan tidak setuju dan saya anggap itu nggak manusiawi. Ingat loh, sejelek-jeleknya Prabowo, dia adalah presiden Republik Indonesia yang dipilih secara konstitusional.
kalau kamu tidak menghargai pemimpinmu, apalagi menghargai orang lain, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pemimpinnya. Itu kira-kira Mbak Vivi. Oke. Ya. Ya.